Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada sesi ke-11 kajian seni rupa dan desain. Pada sesi ke-11 ini kita ambil suatu topik tentang visual identity atau identitas visual. Tentu untuk membahas tentang identitas visual ini secara lebih lanjut, ya kita upayakan secara komprehensif, maka lebih baik kita mengenal terminologinya. Nah, kita tilik dari etimologinya identitas visual. Identitas dan kata visual. Identitas itu suatu tanda agar yang ditandai menjadi dikenal. Nah, visual ya tentu berkaitan dengan unsur indera netrawi, artinya keberadaannya memiliki akses dengan indera visual. Nah, identitas visual berarti suatu tanda pengenal pada suatu objek atau subjek manusia misalnya yang dibuat atau dirancang tanda itu tadi untuk pengenalan tadi dirancang secara visual. Jadi jelas identitas visual adalah tanda pengenal secara visual untuk suatu objek tertentu. Nah, kalau urusannya dengan DKV, desain komunikasi visual, maka yang dinamakan identitas visual adalah seperangkat gagasan dari pihak penyampai pesan, penyampai informasi yang diwakili oleh seorang komunikator, dalam hal ini adalah seorang desainer komunikasi visual. Jadi identitas visual sekali lagi adalah seperangkat gagasan atau konsep yang divisualkan untuk manfaat mengenalkan pada khalayak ramai tentang objek yang ditandai atau yang ingin dikenalkan. Misalnya dalam ini adalah perusahaan, ya kan, atau produk dari perusahaan itu. Produk itu bisa produk barang, bisa jasa, bisa ide untuk lembaga-lembaga konsultan, itu kan ide, gagasan. Misalkan iklan layanan masyarakat itu yang dijual melalui DKV, nanti juga melalui identitas visual, itu kan ide, gagasan. Misalkan iklan layanan masyarakat untuk tertib lalu lintas, untuk tertib lingkungan, untuk membangun karakter kepribadian, misalkan terkait dengan psikologi, itu namanya produk yang dijual adalah ide, gagasan. Kalau jasa adalah layanan. Misalkan Anda jasa travel, melayani orang untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan yang disediakan. Nah, jadi identitas visual, saya ulang, adalah suatu unsur visual, produk visual yang dirancang untuk sebagai alat memperkenalkan diri tentang suatu objek, tentang perusahaan, tentang seseorang atau sekelompok orang atau organisasi berarti ya, juga tentang produk yang bersifat produk barang atau customer good dalam istilah perjalanan, dan juga jasa serta ide. Nah, ide itu biasanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan konsultan. Misalkan konsultan hukum, konsultan ya, kalau Anda ingin memiliki referensi untuk menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum, kan Anda harus datang ke notaris, Anda harus datang ke pengacara. Nah, firm atau kantor-kantor pengacara itu
tentu membutuhkan identitas visual juga supaya dikenal, ya, perusahaannya, biro jasanya, biro konsultannya dikenal oleh masyarakat ramai, sehingga masyarakat akan mudah ketika menjumpai permasalahan hukum yang dituju adalah perusahaan atau firm, law firm atau biro hukum yang dikelola mereka. Nah, butuh paling tidak ada papan nama, itu juga termasuk visual identity, ya, untuk memperkenalkan diri. Direkturnya atau para pengacaranya membuat kartu nama, di mana kartu namanya itu juga tercantum identitas visual yang khas untuk dikenal kepada masyarakat. Itulah visual identity atau identitas visual. Jadi fungsi dari identitas visual supaya masyarakat lebih mengenal terhadap apa yang ingin dikenalkan, ya, lebih mengenal terhadap objek yang ingin di-share kepada masyarakat, entah itu jasa, entah itu produk barang, entah itu ide-ide atau solusi-solusi dalam berbagai permasalahan sosial atau kemasyarakatan. Nah, biasanya identitas visual yang utama itu terkait atau identik dengan brand. Brand itu nama perusahaan, nama produk, ya. Jadi seperti nama diri kita itu, kalau kita punya nama itu kita punya brand. Brand saya Puguh Cahyono Sadari Waruju, brand Anda siapa, gitu kan. Nama mengenalkan untuk supaya orang mengenal, oh ini Pak Puguh, ini Pak Fauzi, ini Pak Dawam misalnya kan. Ya. Jadi nah, ketika mengenalkan diri ini tentu harus memiliki karakter yang khas, yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau sama kan orang jadi bingung antara Pepsi dan Coca-Cola. Kalau sama, padahal itu dua perusahaan yang berbeda. Nah, kalau nggak ada perbedaan yang unik, maka orang akan jumbo, confused terhadap produk yang diinginkan. Ya kan, meskipun sama-sama minuman Coke, ya, minuman soda. Jadi identitas visual itu utamanya lebih identik dengan identitas visual. Maksud saya dengan brand, dengan, ya, makanya sering disebut brand identity, identitas brand. Atau juga dikenal brand identity, brand marks. Brand itu nama, marks itu tanda yang menunjukkan nama. Misalkan ya tadi Coca-Cola, Pepsi, McDonald, teh sosro, itu kan brand. Nah, identitasnya tentu teh botol sosro dengan fruity atau fresh tea akan berbeda, ya kan. Disebut juga trademarks, trademark atau trademark tulisannya kan. Trademark itu ya sama dengan brand. Trade itu tapi lebih spesifiknya. Trade itu kan artinya perdagangan, dagang. Marks itu tanda, jadi tanda perdagangan. Barcode itu tanda perdagangan, bukan? Iya, barcode itu tanda perdagangan. Karena itu mempunyai code namanya, yang namanya disebut barcode. Bar itu suatu penampang itu, ya, suatu papan yang terisikan oleh kode-kode, kodenya secara visual, bukan angka. Kalau kode komputer kan barcode itu biasanya seperti apa ya namanya, ya ada unsur visualnya lah, ada unsur gambarnya, tapi berupa kode yang mungkin tidak bisa dilihat secara bisa dibaca secara wantah, secara harafiah, tapi harus menggunakan alat scan, dan justru mesin scan-nya itu yang bisa membaca, ya kan. Itu kemudian simbol marks, simbol itu penyederhanaan dari sesuatu yang di alam. Jadi penyederhanaan grafis, penyederhanaan gambar visual yang dikutip dari alam.
Itu namanya simbol. Misalkan merah, kemudian ada garis horizontal, bidang garis horizontal putih, berarti itu simbol tentang verboten atau tidak boleh masuk jalan itu kan. Jadi simbol. Nah, logo itu juga merupakan brand identity. Yang paling kunci itu ada di logo untuk mengenalkan sebuah produk, sebuah perusahaan, sebuah jasa, sebuah layanan konsultan. Itu biasanya ujung tombaknya ada pada logo untuk memperkenalkan diri dari perusahaan itu, produk itu, jasa itu, atau ide itu. Jadi logo, marks, gambar logo biasanya simbolis ya. Nah, gambar visual identity pada logo adalah meskipun sederhana, meskipun sangat sederhana dari unsur-unsur visual yang tidak terlalu rumit, tetapi dia mewakili keadaan secara komprehensif, secara menyeluruh tentang perusahaan itu, tentang produk itu, tentang jasa itu, tentang ide-ide layanan yang diberikan. Jadi representatif, perwakilan. Nah, itulah kreativitas seorang desainer mendapatkan tempat dan ya tentu melalui ujian, melalui pembuktian apakah rancangan logonya memang sangat efektif. Itu tergantung dari pengalaman seorang desainer untuk menyajikan sebuah logo, karena logo adalah merepresentasikan, mewakili keseluruhan identitas dari sebuah perusahaan, produk maupun produk barang maupun jasa. Produk barang disebut customer good, kan? Nah, karena unsur visual kalau menurut Wheeler itu ya identitas visual harus mewujudkan diri atau tampil secara visual, karena bisa diserap indera visual. Ketika indera visual menangkap, nah mental set seseorang, sebagaimana teori-teori sebelumnya, mental seseorang akan mencerna apa dibalik gambar logo itu yang ingin disampaikan maknanya. Nah, itu Wheeler. Jadi logo itu mewakili seluruh, hampir seluruh ya, mewakili meskipun dengan simbol, tapi mewakili. Orang melihat Coca-Cola itu image-nya, asosiasinya sudah minuman soda, Coke dari Amerika, legend dan seterusnya. McDonald juga demikian. Nah, Indonesia produk yang legend apa? Misalkan sepatu Bata. Terus apa? Banyak ya kalau di Indonesia juga yang kalau kita melihat logonya pun kita juga emosi apa sensasi dalam diri kita itu juga bergetar. Ada suatu ikatan emosi yang misalkan Garuda Pancasila itu kan identitas nasional, lambang negara, sehingga ketika kita melihat rasa bangga kita sebagai seorang warga negara Indonesia, ada kebanggaan. Itu logo juga harus visual identity juga harus mewakili cita rasa emosi seperti itu contohnya. Sehingga karena ini unsur visual, ya relasi atau komunikasi identitas visual dengan seseorang yang membaca itu harus bisa real gitu loh, bisa dilihat, bahkan mungkin bisa diraba. Kalau kita dalam pin itu ada visualisasi dari identitas visual sebuah perusahaan, kita bisa menggenggamnya kan gitu. Jadi itu menurut Wheeler. Jadi target audience bisa dipengaruhi, bisa disetting mindsetnya, image-nya, imajinasinya, abstraksinya, tafsirannya terhadap sebuah identitas visual karena dirancang sedemikian rupa supaya misi pesannya tentang perusahaan, tentang customer good, tentang jasa dan ide tadi benar-benar terwakili oleh visual identity tadi. Nah, kenapa sih kok dibuat visual identity? Karena di dalam sesuatu yang kita kerjakan, kita hadirkan tentu punya maksud dan tujuan.
Tujuan identitas visual, kita kutip dari pendapat Landa, menyatakan bahwa tujuan identitas visual adalah berkomunikasi dan ada diferensiasi, berkomunikasi supaya dikenal secara unik, supaya dikenal secara berbeda dengan produk-produk sejenis misalnya, bahkan produk-produk yang lain, ya kan. Misalkan produk ban sepeda, Goodyear atau apa, itu juga harus punya keunikan di antara produk ban-ban lain. Dan juga jangan sampai produk ban Goodyear tadi mirip dengan produk donat, ya kan. Jadi orang jadi tidak efektif menerima itu. Jadi alat komunikasi dan alat pembeda dengan produk-produk kompetitor, produk-produk yang ada di antara produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tadi. Nah, ketika lewat visual identity tadi, masyarakat sudah punya image, punya abstraksi, punya memori, punya pemahaman tentang sebuah produk, sebuah perusahaan, sebuah jasa, sebuah ide yang diproduksi oleh sebuah institusi tadi, sehingga dari sana terbayang juga, tergambar juga bagaimana benefit yang akan diberikan oleh produk itu, oleh jasa itu, oleh ide-ide itu, bahkan oleh perusahaan yang memproduksinya tadi. Benefit itu apa sih? Benefit, keuntungan apa ketika kita mengkonsumsi sebuah produk, ya. Nah, agar untuk dikenal maka harus unik, harus bisa berbeda tampilannya dengan produk yang lain, apalagi yang sejenis, ya. Kemudian sebagai apa? Kalau sudah dikenal, artinya dia identifiable, ya. Orang mudah menandai bahwa ini Coca-Cola, bahwa ini Pepsi, bahwa ini Tesosobotro, bahwa ini susu ultra dan sebagainya, kan. Sehingga dengan identitas visual tadi dirancang sedemikian rupa mencapai tujuan agar mudah dikenal. Tujuan pertama. Ketika sudah dikenal juga mudah diingat, memorable. Memorable. Gampang diingat, memorable itu. Kemudian distinctive, ya, unik, berbeda, harus berbeda. Identifiable syaratnya supaya dikenal, syaratnya adalah distinctive, mudah dikenal. Ketika sudah mudah dikenal, ya, sudah dikenal, maka dia mudah diingat. Ketika mudah diingat, dia pasti memiliki sesuatu yang khas, yang yang bisa dibedakan dengan yang lainnya. Jadi maksud dan tujuan lewat identitas visual, rancangan identitas visual itu memudahkan untuk dikenal, identifiable, ya, identifiable. Kedua, memorable, gampang diingat. Kenapa gampang diingat? Karena distinctive, unik, berbeda, ya. Dan ketika sudah gampang diingat, karena unik, kemudian gampang diingat, sehingga mudah untuk dikenali, maka pengenalan itu berlangsung sustainable atau berkelanjutan, ya. Keadaannya selalu diingat dan selalu terus-menerus menjadi bagian dari orang yang sudah menyerap informasi dari identitas visual tadi. Nah, untuk itu juga punya syarat untuk mencapai tujuan, fleksibel, ya kan? Fleksibel itu luas, lentur. Ya, misalkan meskipun komunikasi itu selalu ada segmentasi, tapi segmentasi yang tidak terlalu separatis itu mampu diakomodir misalnya.
mau orang Depok, mau orang Jakarta, mau orang Tulungagung, mau orang ini mengenal Coca-Cola secara identitas visualnya sama, nggak ada penafsiran yang berbeda. Jadi luas untuk siapapun juga bisa. Dan juga bisa diterapkan ke berbagai media. Nah, itu syarat-syarat untuk mencapai tujuan supaya identifiable. Nah, kalau sudah berkelanjutan ya visual identitas tadi berhasil sukses menanamkan suatu tanda yang bisa mempengaruhi sikap dari target audien atau komunikan. Jadi kalau kita simpulkan, kita kutip lagi Wheeler, identitas visual adalah membangun citra. Ya, citranya Pepsi Cola dengan Coca-Cola beda. Nah, kalau misalkan citranya Pepsi itu digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, perkotaan, misalnya Pepsi beda lagi, misalnya apa di apa digemari oleh supaya digemari oleh profesional muda kan beda. Nah, jadi membangun citranya berbeda. Kalau Coca-Cola punya karakter lifestyle demikian, Pepsi mesti punya pilihan alternatif di luar seperti Coca-Cola, sehingga dia tetap unik. Jadi membangun citra. Semakin visual identity itu gampang dikenal, citra perusahaan, citra produk akan lebih diakomodir oleh unsur visual yang dirancang dalam visual identity. Ya. Nah, karena sudah terbiasa membaca